dalam komunikasi data ini ada namanya channel coding ya. Channel coding itu apa? Channel coding adalah teknik untuk mendeteksi dan mengoreksi adanya kesalahan dalam transmisi data ya. Jadi channel coding nih, channel coding. Channel coding ini apa namanya di transmitter dan di penerima ya, sama halnya materi yang sebelumnya tentang line coding, bahwa di bagian transmitter dan di bagian di bagian receiver atau di bagian penerima ya, dua-duanya harus ada line coding. Demikian juga channel coding. Channel coding tempatnya di bagian transmitter dan juga ada di bagian receiver ya, gitu. Nah, jadi channel coding itu ada namanya error detection atau deteksi error ya. Ada namanya error correction. Itu untuk mengoreksi kesalahan gitu. Nah, ya karena memang informasi digital ini berupa bit-bit ya, jadi itulah enaknya di dalam komunikasi digital. Maksudnya keuntungan daripada komunikasi digital ya, atau komunikasi data. Jadi bisa dilakukan error detection ya, di mana letak errornya. Maksudnya misalkan gini, error detection itu jadi kan kalau bit-bit itu misalkan ngirim 1 0 1 1 gitu ya. Nah, di penerima misalkan diterimanya 1 0 1 0. Nah, ini kan beda ya, ada beda ini di akhir. Gitu ya. Yang satunya bit terakhirnya 1, kemudian diterima bit 0. Nah, ini bisa terdeteksi gitu. Oh, ini harusnya yang 0 ini harusnya 1 gitu. Nah, ini error detection. Nah, kalau error correction ya dia nggak cuma dideteksi, langsung dibetulin. Jadi pertama dia menemukan adanya error di bit terakhir yang harusnya 1, langsung dikoreksi menjadi 1 0 1 1 gitu hasil akhirnya gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan di komunikasi data ya. Kalau di komunikasi analog ya, kalau terjadi distorsi ya atau kerusakan sinyal, ya udah nggak bisa diterima gitu. Nah, kalau di komunikasi data karena informasinya bit-bit, maka ada tekniknya gitu ya, namanya tekniknya ini channel coding gitu. Oke, yang termasuk error detection itu apa sih gitu kan? Jadi emang ada algoritmanya ya, atau apa namanya, ada yang menemukan gitu ya caranya mendeteksi kesalahan tuh dengan apa aja gitu. Nah, salah satunya yang terkenal tuh kalau error detection ini CRC ya. CRC itu cyclic ya, redundancy check gitu. Nah, ini CRC. CRC itu cyclic redundancy check. Ini adalah salah satu algoritma gitu ya, atau metode untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data gitu. Nah, yang kedua error correction nih. Error correction ini untuk mengoreksi kesalahan. Mengoreksi kesalahan itu contohnya yang populer sih sekarang ada Hamming code ya. Hamming code. Atau yang paling sederhana ini stop and wait ARQ ya. Stop and wait ARQ. Nah, ini untuk error correction gitu. Oke, sekarang saya mau mencontohkan yang error detection ya.
caranya gimana sih menggunakan CRC ini. Nah, jadi kalau CRC ini butuh polynomial code ya, polynomial code atau kayak seperti pembagi bit atau kunci lah gitu ya. Jadi di bagian transmitter ini ada kayak key-nya gitu. Ada key-nya, di sini juga ada key-nya gitu. Kita sebut polinomial ya. Nah, misalkan pengirimnya ngirim 1011 gitu. Ya. Lalu key-nya misalkan key-nya dengan 1001 gitu. Nah, bagaimana nanti di penerima? Kalau misalkan di penerima itu dia menghasilkan ya dengan mekanisme CRC-nya itu nanti ada kayak sisa gitu. Jadi dia caranya itu ada bit informasi kemudian dibagi oleh si key-nya tadi. Nah, kalau misalkan nggak ada sisa 0 gitu, kalau kita bagi-bagian kan kalau misalkan nilai apa dibagi dengan nilai tertentu, kalau misalkan hasilnya 0 berarti kan nggak ada sisa gitu. Nah, kalau di CRC kalau misalkan dibagi hasilnya itu 0 berarti dia nggak ada error gitu atau diterima dengan baik. Kalau misalkan ada sisanya ya berarti sisa itu errornya gitu. Oke, nah sekarang caranya ini informasinya 1011, kemudian polinomialnya 1001. Nah, di polinomial ini harus dimengerti juga ini apa namanya caranya ya. Sebelum dikirimkan informasi 1011 ini akan ditambahkan tambahan bit ya dari bit polinomialnya ya. Jadi maksudnya gini. Ini kan polinomialnya kan 1001. 101 itu berarti dia ada ya. Ini adalah bit. Jadi ngitungnya kalau bit kan dari kanan ke kiri ya. Jadi ini 1 0 0 1. Nah, kalau dalam biner ya dari kanan itu ini adalah bit ke 0. Bit ke 0. Ini bit ke 1. Ini bit ke 2. Ini bit ke 3 gitu. Nah, maka berarti dia paling tingginya, pangkat tertingginya kan 3 nih ya. Artinya berarti kita nambah bit ada 3 bit 0 ya di informasi awalnya. Informasi awalnya kan ini. Nah, berarti informasi awalnya ini 1011 ditambahin 3 bit 0. 1 2 3 gitu. Tambahannya. Nah, lalu dibagi dengan ini key-nya 1001. Nah, pembagiannya ini unik ya. Kalau di CRC ini menggunakan XOR ya. Pernah belajar kan di mata kuliah lain ya tentang gerbang logika itu. Jadi kalau XOR itu sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan 0 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya 0 ya. Kalau 0 di XOR-kan dengan 1, maka hasilnya 1. Kalau 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya 1. Kalau 1 di XOR-kan dengan 1, maka hasilnya 0. Jadi kalau beda bitnya begini, di XOR-kan jadi 1 lah ya. Diingat-ingat gitu ya. Nah, maka hasilnya begini. Jadi pertama kita ngeliat bit pertamanya aja. Ini kan ada 4 bit. Jadi 1 dibagi ini hasilnya
1. 1 dikali ini 1 0 0 1. Kemudian di XOR kan. 1 XOR 1 kan 0 ya. Jadi 0. 1 XOR 0 1 ini 0 gitu ya. Yang ini nggak usah. Yang sebelah sini nggak usah. Nah, kemudian turun 0. Nah, ini bit pertamanya kan 0, berarti dia 0. Jadi ngelihat dari bit pertamanya aja ya. 0 dikali ini berarti dia nanti 0 semua. Lalu XOR lagi, ini 0 0, ini 1 ya kan. Lalu XOR lagi turun. Nah, ini bit pertamanya 1 kan sekarang. Berarti ini 1 1 0 0 1 gitu. Lalu di XOR kan lagi. Nah, sekarang 0 1 1 0 0 0, ini 0 0. Yang bit yang terakhir nggak usah. Nah, ini bit terakhir turun ya 0. Ini bit pertamanya 0, berarti di sini 0. 0 kali ini 0 semua ya. Nah, di XOR kan. Nah, sekarang 0 XOR 0 0, 1 XOR 0 adalah 1, 0 XOR 0 adalah 0. Nah, maka kita sudah mendapatkan bit terakhirnya itu 0 1 0 gitu ya. Jadi berarti ada tambahan bitnya itu nanti 0 1 0 gitu ya. Nah, jadi yang 3 bit ini itu merupakan penambahannya. Jadi awalnya ini kan originalnya ya 1011. Nah, Anda tambah 3 bit sebelum dikirimkan. Berarti ini menjadi 1011 010 gitu. Nah, di penerima kalau misalkan tidak ada terjadi error ya, dia diterimanya 10111010 juga kan ya. Nah, dari mana bahwa bit yang diterima oleh penerima itu benar? Ya tinggal dibagiin saja dengan key atau polinomialnya tadi ya. Ini kan juga sama ya polinomialnya, berarti di sini 1001 ya tadi ya. Yang ini. Jadi kalau misalkan ini dibagi dengan key-nya 101 hasilnya 0, ya berarti itu benar bit yang diterima gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi kita hapus di sini. Ini aja sebelah sini aja ya. Kita hapus ini. Nah, jadi di sini ada bitnya 10111010 ya. Ini bit yang diterima. Nah, kita bagi dengan polinomialnya itu 1001. Harapannya kan sisanya 0 ya. Kalau 0 ya berarti bitnya benar gitu, nggak ada salah. Seperti cara yang tadi, jadi ini bit pertamanya 1, berarti ini 1 ya. Ini 1001 di XOR, ini 0, ini 1, ini 0 ya. Nah, ini nggak usah. Baru turun lagi bit ini 0. Nah, ini bit pertamanya 0, berarti ini 0, kemudian dikaliin 0 semua ya. Ini XOR, ini 0, ini 0, ini 1. Ini nggak usah. Turun lagi di sini bit 1 ya. 1, ini bit pertamanya 1, berarti ini 1. 1001 ya. Ini 0 ya. Gitu. Nah, terakhir bit terakhirnya 0. Sini 0. Karena bit pertamanya 0, berarti ini 0 dikali dengan 1001. 0 kali ini 0 semua ya. Ini di XOR-in, hasilnya ya 0 0 0 gitu. Berarti bit 3 bit ini jadinya sisanya 0 ya. Jadi 0 0 0.
Nah, 3 bit ini hasilnya 0 atau tidak bersisa, ya berarti nggak ada error gitu kan. Jadi berarti betul bit yang diterimanya ini adalah sama dengan yang bit dikirim gitu. Nah kalau misalkan sisanya itu nggak 00, misalkan 010 gitu ya, atau 011, ya berarti ini ada yang salah gitu, karena tidak bersisa 0 gitu ya. Ya nanti kamu coba ya, misalkan diterimanya itu jangan sama gitu, misalkan 011 kemudian dibagi, nah itu hasilnya bagaimana ya. Ya jadi itu tentang CRC ya. Nah kalau error correction kayak gimana ya, itu yang tadi CRC itu error detection, jadi mendeteksi kesalahan saja gitu. Nah kalau misalkan mengoreksinya itu ada metode yang lain ya, yaitu contohnya tadi yang paling sederhana, misalkan stop and wait ARQ ya. Itu kayak gimana? Nah jadi misalkan pengirim ngirimnya 1011 gitu ya. Nah di penerimanya itu ini pengirim, ini penerima gitu ya. Nah pertama ngirim bit 1, ngirim bit 1 gitu ya, bit 1 ini kan bit 1, kata penerima oh oke, betul bit 1 gitu ya. Nah terus yang kedua bit 0. Oh ini ada ACK nya ya. Jadi kalau di ARQ itu ketika ngirim dari penerima juga ngasih ACK, acknowledge, bahwa ya betul gitu, jadi ngasih konfirmasi gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata dia ngirimnya apa namanya, harusnya kan ngirim 1 jadi ngirim 0 gitu, bit keduanya kan 0 nih, tapi ngirimnya 1 gitu ya, ngirimnya 1 lagi gitu kan, harusnya kan 0 nih. Nah dia suruh ngulang gitu, jadi minta tolong kirim lagi. Akhirnya dia ngirim lagi bit 0. Nah baru dia nanti ACK gitu, benar. Nah kalau misalkan ngirimnya salah terus ya dia ulang-ulang terus gitu kan, nanti semakin lama nanti delay gitu. Jadi misalkan ini kan bit yang ketiganya 1 ya, dia ngirim 0 juga gitu, 0, dia suruh ngirim lagi 0 lagi dikirim gitu kan, ya suruh ngulang lagi gitu, sampai akhirnya nanti dia ngirim 1 terus dia ACK. Nah gitu. Jadi ini pengiriman dengan metode stop ya and wait ARQ. Ini untuk error correction ya. Sama kalau misalkan di bagian aplikasinya, jadi kalau kalian tahu nih di materi tentang OC layer ya, bahwa OC layer itu kan ada physical ya, ada data link ya, ada network, ada transport ya, ada session, ada presentation, ada application. Nah ini adalah layer-layer OC ya, jadi nanti kalian pelajari juga kalau lupa ya. Ini di layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga, ini layer keempat, ini layer kelima, ini layer keenam, dan aplikasi layer ketujuh. Jadi ada 7 layer di OC layer ya. OC layer ini open standard dalam komunikasi data. Jadi
antar dua perangkat ya. Tadi misalnya kayak komputer A ke komputer B, ngirimnya itu pasti menggunakan OSI layer. Semua komunikasi data itu harus menggunakan standarisasi yang sama. Jadi walaupun beda merek ya, misalkan komputer mereknya merek HP ya, komputer B merek Apple gitu, kok mereka beda merek tapi bisa berkomunikasi, yaitu karena menggunakan standar yang sama gitu. Nah, kalau CRC ya, atau error detection, kemudian yang tadi stop and wait error correction ya. Jadi error correction dan error detection itu adanya di layer 2 di sini. Nah, ini kayak CRC ini ada di sini di data link ya, data link layer. Kalau physicalnya kabelnya, jadi RJ45 itu atau media transmisi ini adalah layer 1 gitu. Nah, layer 3 ini yaitu IP address ya. Kemudian transport itu kayak protokol TCP atau UDP, yaitu transport. Nah, tadi yang stop and wait NRG sebenarnya saya mau menganalogikannya dengan yang bagian aplikasi layer ya, seperti HTTP request ya. Jadi antara komputer A dan komputer B mengirim kayak ngebuka web browsing ya. Jadi kan itu protokolnya HTTP ya. Nah, HTTP ini sama seperti stop and ARG ya. Jadi dia nanti komputer A ya, ini komputer B atau server ya, ini server lah. Misalkan Unpam server gitu, Unpam Acid ya. Nah, ini PCA. Ini kan membuka www Unpam Acid itu kan ya, jadi www atau ini kan sebenarnya HTTP ya, HTTP www.unpam.ac.id. Nah, ini PCI ini ngirim HTTP request gitu kan, request. Nah, ini harus ada ACK-nya gitu. Nah, kalau misalkan dia ngirim lagi tapi nggak dibalas, HTTP itu nanti kalau nggak dibalas nanti dia ngulang lagi ya. Jadi HTTP request ya, misalkan ini NACK ya, jadi malah belum dibalas, nanti dia ngulang lagi HTTP request ya, sampai akhirnya si penerima ya, misalkan udah servernya yang waktu NACK misalkan lagi down ya, nanti berapa menit kemudian si PCI ini akan mengirimkan kembali request HTTP. Ketika servernya udah membaik, dia nanti kirim ACK atau si PCI ini malah udah ngelihat page atau homepage-nya si Unpam tadi gitu, karena udah mendapat ACK dari si server Unpam gitu ya. Jadi itu ya contohnya di bagian aplikasinya ya. Terima kasih, nanti bisa ditanyakan kembali, insya Allah semoga bermanfaat.